Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba meniti ke dalam. Kalau kata Ustadz Saiful Karim, meniti ke dalam. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membaca ayat yang menyatakan malaikat ruhi. Malaikat ruhi. Jadi malaikat ini ruh sebetulnya. Lalu ketika di alam ruh, malaikat itu juga diperintahkan sujud kepada Adam. Nah, dalam gerakan-gerakan sholat, ternyata kita banyak melakukan sujud. Nah, sebetulnya secara fisik, malaikat itu sujud kepada Adam. Kenapa? Karena Adam ini memiliki kelebihan, yaitu memegang amanat. Amanat ini dari pencipta langit dan bumi berupa kemampuan ikro, kemampuan belajar. Sehingga ketika diminta menyebutkan asma-asma, karena ada kemampuan belajar, Adam alaihissalam bisa mempelajari kitab. Karena kitab itu ada di dalam dirinya. Jadi kita ini menurut Ustadz Saiful Karim adalah kitab yang ditulis dengan tangan pencipta Rabbil Alamin, pencipta alam semesta gitu. Nah, jadi kemampuan belajar inilah yang di akhir zaman ini menjadi kunci untuk teleportasi, untuk menghadap pencipta alam semesta Rabbil Alamin. Jadi bisa nggak kita berada di sisinya? Nah, kalau kita berhasil membaca kitab ini, maka kita akan berubah dimensi menjadi cahaya. Itulah kalau orang-orang dulu bilang nanti kebaikan kita membaca kitab Quran, itu akan menjadi teman dalam kubur, menjadi cahaya yang menerangi. Itu sebetulnya bahasa-bahasa itu mengarah di akhir zaman ini mulai terungkap dengan teknologi cahaya. Nah, teleportasi itu sekarang sudah bisa dilakukan dengan seperti video call, Zoom, tapi baru masih belum sampai ke 3 dimensi, tapi sudah sangat mengarah seperti drone, pesawat yang dikendalikan dari jauh itu dengan gelombang. Jadi teknologi gelombang ini adalah teknologi cahaya sebetulnya. Nah, jadi manusia sudah mulai mendekati pengetahuan tentang zat, namanya itulah energi. Sehingga ketika berada ikro, kita berhasil ya seperti Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia akan bergerak dengan kecepatan cahaya sehingga dia bisa menghadap ke pencipta langit dan bumi. Jadi ya kalau kita membaca kitab dan kita akan mengerti, kitab itulah yang akan membuat kita mampu berteleportasi, bisa Isra Mi'raj. Nah, itu yang dibilang orang yang sholat itu Isra Mi'raj. Sholat di sini adalah dengan makom Ibrahim di langit ketujuh, kesadaran tertinggi itu di Baitul Ma'mur, itulah yang bisa Mi'raj. Kalau yang Isra ya di langit pertama ya ketemu Adam ya,
Ya mungkin syariat ya. Itulah proses membaca kitab itu disuruh berulang-ulang perlahan-lahan. Nggak bisa kita lagu-laguin gitu. Itu kalau kita lagu-laguin ya kita senang hati aja namanya. Kalau kita nyebut-nyebut mengulang-ulang sebanyak-banyaknya ya paling ngeheng namanya. Pikiran kita kosong. Jadi kita nggak ada beban pikiran. Ya itu cuman sifatnya terapi gitu loh. Terapi religi gitu. Tapi bukan yang dimaksud dengan pengetahuan, orang yang berpengetahuan yang di era Nabi Sulaiman mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis. Ya mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang berpengetahuan ketika kita ikro dengan benar, sehingga jadi ulil albab, ulil absar. Nah sekarang ya orang-orang yang seperti itu ya memang secara syariat orang banyak tidak mengerti ya, seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina dulu juga di masyarakatnya orang nggak mengerti, dia bisa punya ilmu pengetahuan tentang kedokteran, tentang anatomi. Ya itulah memang fitnah. Jadi banyak si iblis menggunakan fitnah. Itulah bahayanya fanatik gitu lah. Orang yang suka nyalain orang itu orang-orang biasanya memang nggak pernah belajar. Dia cuma ngikuti nenek moyangnya, turunan, percaya sama dogma. Orang-orang yang tidak berpikir, yang suka nyalahin orang. Nah sekarang juga ya nggak bisa hilang, mereka-mereka ini tetap menjadi ladang amal juga untuk kita terus meningkatkan diri. Nanti kita akan mengalami seperti proses orang-orang pilihan di dalam kitab itu. Ya ada pertolongan pencipta ketika berhadapan sama kekuatan-kekuatan negatif itu. Ya kita nggak bisa menyusun dalam satu sisi aja. Kita akan dimusuhi iblis secara permanen terus menerus. Enggak, penutup dari kitab cahaya itu berlindung kepada Robbinas, Auzubirobinas, Malikinas, Ilahinas. Ya. Jadi jelas bukan kita yang menghadapi iblis dan orang-orang jahat, kita cuman bisa berlindung. Dan apabila kita mengalami nasib seperti utusan-utusan di surat Yasin, para nabi yang terbunuh kan, yaitu yang dibunuh itu bukan ruh, fisik mah memang akan kita tinggalkan, malah yang terbunuh itu dimuliakan jadi syuhada, jihad fisabilillah gitu loh. Itu lebih jadi lagi lah istilahnya, karena itu nggak gampang untuk masuk ke mati dalam perjuangan sesuai menjalankan petunjuk pencipta langit dan bumi. Itu pilihan. Nah makanya saya tadinya aneh kok orang yang meninggal ketika menjalankan ibadah haji diumumkan besar-besar. Ternyata orang yang ibadah haji itu apabila meninggal memang itu posisi yang paling tinggi, lebih tinggi dari orang yang terbunuh ketika perang di jalan kebenaran, keadilan. Jadi itu satu makom gitu. Tapi ya kacamata orang kan berbeda-beda ya nggak apa-apa. Kalau dulu memang haji sangat sulit, harus berjalan jauh, dirampok kadang di perjalanan ya zaman sekarang juga kita bisa aja kegagalan teknologi, bisa pesawatnya meledak, ya tetap satu kesulitan. Makanya ibadah haji itu juga pilihan-pilihan. Ya mudah-mudahan kita bisa level ibadah haji sama dengan ketika kita ibadah jam 12 malam sampai jam 4 pagi gitu. Karena di kitab dijelaskan bahwa di situ malaikat cuma mendoakan.
dan pencipta langsung mencari hamba-hambanya. Makanya itu juga pilihan jam 12 malam sampai jam 4 pagi itu pilihan, itulah Lailatul Qadar sebenarnya bisa terjadi pada setiap orang setiap malam. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikat. Malaikat itu di badan kita ini ruh. Ya dia yang bolak-balik ya, makanya ketika kita lahir ubun-ubun kita lembur ya, memang ruh masuk ya, malaikat bisa keluar masuk itu ketika ya kita ibadah malam. Ya itu ada tanda-tandanya lah bagi orang yang menjalankannya. Ya mudah-mudahan ini kita bicara hikmah ya. Jadi dari pengalaman Iqra saya selama bertahun-tahun, mungkin ada gunanya bagi orang yang mencari. Yang tidak mencari ya sulit. Ini sharing untuk orang-orang yang mencari. Kalau yang berbeda ya pasti kita ada perbedaannya. Inilah kita saling mengisi kalau yang mau belajar. Tidak untuk saling menyalahkan karena semuanya proses. Pencipta juga bilang carilah jalan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.